Nah, di sini saya Tisha Nur Mufridah akan menjelaskan tentang alat optik. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Alat optik yang utama adalah mata kita, sedangkan alat-alat optik lainnya adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kaca pembesar, mikroskop, teropong, kamera, dan lain-lain. Selanjutnya ada cermin. Cermin merupakan sebuah benda yang memiliki permukaan datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Penerapan cermin sangat banyak sekali. Dengan adanya cermin sangat membantu aktivitas manusia. Dalam dunia optik fisik dikenal terdapat 3 jenis cermin. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bentuknya rata atau tidak melengkung. Cermin datar digunakan sebagai alat bantu pembiasan cahaya, periskop, dan peralatan lainnya. Cermin datar memiliki sifat maya tegak sama besar. Sifat yang khusus dalam cermin datar adalah sama besar karena jika dilihat dari pemantulannya tidak ada cahaya yang melengkung. Selanjutnya ada cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin yang memiliki lengkungan ke arah luar. Sifat yang dibawa dari cermin cembung ialah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya ada cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang berbentuk melengkung ke dalam. Cermin ini memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah ruang dan bayangan ada 5. Diperbesar jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, dan diperkecil jika ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda. Lalu yang terakhir bersifat maya dan tegak jika bayangan berada di ruang 4. Selanjutnya ada rumus cermin. Pada berbagai jenis lensa akan menghasilkan fenomena yang berbeda-beda. Semua hal ini perlu kita selesaikan dengan beberapa persamaan matematis. Seperti ini menyelesaikan masalah cermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bayangan yang dibentuk dari 2 cermin datar. N sama dengan 3600 per A dikurang M, di mana N sama dengan jumlah bayangan yang terbentuk, A sama dengan sudut antara 2 cermin, dan M sama dengan genap atau ganjil. Dengan ketentuan 360 per A sama dengan genap lebih banyak daripada nilai M sama dengan 1, dan 360 per A sama dengan ganjil lebih banyak daripada nilai M sama dengan 0. Yang kedua ada tinggi cermin datar atau TCD sama dengan setengah tinggi benda. Lalu yang ketiga ada cermin cembung, yaitu min 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, di mana F sama dengan fokus cermin cembung, S sama dengan posisi benda, S aksen sama dengan posisi bayangan, dan yang keempat terdapat cermin cekung, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, di mana F sama dengan fokus cermin cekung, S sama dengan posisi benda, S aksen sama dengan posisi bayangan, dan yang terakhir terdapat perbesaran bayangan dengan rumus M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana S sama dengan posisi benda, S aksen sama dengan posisi bayangan, H aksen sama dengan tinggi bayangan, dan H sama dengan tinggi benda. Baik, selanjutnya adalah lensa. Apa itu lensa? Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh 2 bidang lengkung atau 1 bidang lengkung dan 1 bidang datar. Nah, lensa dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu lensa cekung. Lensa cekung yaitu lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dibanding bagian tepinya. Nah, lensa cekung ini juga disebut sebagai lensa negatif. Sifat bayangan yang dibentuk lensa cekung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Lensa cekung juga memiliki jenis-jenis, diantaranya adalah yang pertama yaitu lensa cekung ganda atau disebut juga bikonkaf. Yang kedua lensa cekung datar atau disebut juga plane konkav.
Dan yang ketiga yaitu lensa cekung cembung atau disebut juga konkav konveks. Seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus f1. Sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang seakan-akan menuju titik fokus f2 dan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat lensa O dan diteruskan lurus tanpa dibiaskan. Seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya, kebalikan dari lensa cekung. Nah, lensa cembung ini disebut juga lensa positif. Sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Sama seperti lensa cekung, lensa cembung juga memiliki 3 jenis. Diantaranya adalah yang pertama yaitu lensa cembung ganda atau disebut juga biconvex. Yang kedua lensa cembung datar atau plane convex. Dan yang ketiga lensa cembung cekung atau convex concave. Seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk sinar-sinar istimewa pada lensa cembung yaitu yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama lensa dan dibiaskan melalui titik fokus f1 yang terdapat di belakang lensa. Yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus f2 yang terdapat di depan lensa dan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat lensa O dan diteruskan lurus tanpa dibiaskan. Seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk persamaan umum lensa, yaitu rumusnya seperti ini. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Keterangannya, F yaitu jarak fokus dengan satuan cm, S itu jarak benda, dan S aksen jarak bayangan. Yang kedua yaitu rumus perbesaran bayangan lensa. Dengan keterangan M sama dengan perbesaran bayangan, H yaitu tinggi benda, dan H aksen yaitu tinggi bayangan. Selanjutnya yaitu kekuatan lensa, yaitu P sama dengan 1/f, dengan keterangan P yaitu kekuatan lensa dengan satuan dioptri, dan F yaitu jarak fokus dengan satuan cm. Nah, baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diberikan soal yaitu sebuah benda diletakkan di depan lensa cekung, membentuk bayangan maya pada jarak 3 cm dari lensa. Tinggi bayangan yang terjadi yaitu 1 cm dan jarak titik api lensa 4 cm. Di manakah benda harus diletakkan? Baik, kita jawab. Pertama kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang pertama yaitu F. F-nya adalah kita lihat di soal yaitu 4 cm. Tapi seperti yang dijelaskan tadi, lensa cekung disebut juga lensa negatif. Jadi 4 cm ini kita ganti atau kita rubah menjadi negatif, yaitu min 4 cm. S aksennya yaitu 3 cm, kita ubah jadi min 3 cm. Dan H-nya tetap ya 1 cm. Lalu yang ditanyakan yaitu S atau letak benda. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus persamaan umum lensa yang tadi sudah disebutkan, yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen.
Langsung saja kita masukkan angka-angka tersebut dan hasil akhirnya yaitu 12 cm. Jadi letak benda yaitu 12 cm di depan lensa. Selanjutnya ada pengenalan alat-alat optik. Di antara macam-macam alat-alat optik diantaranya ada mata, mikroskop, dan teropong. Yang pertama ada mata. Mata terdiri atas beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda-beda tetapi saling mendukung. Bagian-bagian mata yang penting tersebut antara lain kornea, pupil, iris, aqueous humor, otot akomodasi, lensa mata, retina, vitreohumors, bintik kuning, bintik buta, dan saraf mata. Satu kornea merupakan bagian luar mata yang tipis, lunak, dan transparan. Kornea berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata, serta melindungi bagian mata yang sensitif di bawahnya. 2. Ada pupil, merupakan celah sempit berbentuk lingkaran yang berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Ketiga, iris. Iris adalah selaput berwarna hitam, biru, atau coklat yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Warna inilah yang Anda lihat sebagai warna mata seseorang. Selanjutnya ada aqueous humor, merupakan cairan di depan lensa mata untuk membiasakan cahaya ke dalam mata. Yang terakhir ada otot akomodasi, adalah otot yang menempel pada lensa mata dan berfungsi untuk mengatur tebal dan tipisnya lensa mata. Lensa mata berbentuk cembung, berserat elastis, dan bening. Lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda supaya terbentuk bayangan pada retina. Kemudian ada retina. Retina adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Kemudian ada vitreous humor, adalah cairan di dalam bola mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Kemudian ada bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Lalu ada bintik buta. Bintik buta ini adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Dan ada saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak. Daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata merupakan kemampuan lensa mata untuk menebal dan memipih atau kemampuan untuk mengubah-ubah jarak fokus lensa mata sehingga bayangan benda yang dilihat selalu jatuh tepat di retina. Berdasarkan jangkauan pandang mata dibedakan menjadi 1. Mata normal memiliki jangkauan pandang dari 25 cm sampai tak hingga. 2. Mata cacat, yaitu mata yang jangkauan pandangnya tidak sama dengan jangkauan pandangan mata normal. Cacat mata. Yang pertama ada rabun jauh. Cacat mata di mana tidak dapat melihat benda-benda yang jauh karena lensa mata tidak dapat memipih sebagaimana mestinya, sehingga bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina atau tidak jatuh tepat pada retina. Mata miopi mempunyai titik dekat kurang dari normal 25 cm. Yang pertama, rabun jauh dapat ditolong dengan kacamata berlensa cekung. Kemudian, kekuatan lensa negatif yang digunakan penderita miopi ini dapat ditentukan dengan persamaan P sama dengan -1/Pn atau titik jauh mata. Kemudian cacat mata yang kedua ada hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi ini adalah cacat mata di mana-mana tidak dapat melihat benda-benda yang dekat dengan jelas. Terjadi karena bentuk bola mata terlalu pipih sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Mata hipermetropi mempunyai titik dekat lebih dari normal 25 cm. Rabun dekat ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa cembung.
Kekuatan lensa positif juga dapat ditentukan dengan rumus atau dengan persamaan P sama dengan min 1 per pp atau titik dekat mata. Cacat mata yang ketiga ada presbiopi. Presbiopi ini adalah cacat mata yang disebabkan faktor usia yang tidak dapat melihat dengan jelas benda yang jauh maupun dekat. Presbiopi memiliki titik dekat lebih jauh dari 25 cm dan titik jauh terbatas. Cacat mata tua dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa ganda atau kacamata bifokal, cembung dan cekung. Cacat mata yang terakhir yaitu astigmatisme atau mata silindris. Astigmatisme atau mata silindris ini merupakan cacat mata yang disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bulat, sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek. Hal ini terjadi karena kornea berbentuk sferis dengan bagian silindrisnya bertumpuk. Nah, astigmatisme atau mata silindris ini dapat ditolong atau dibantu dengan menggunakan kacamata silindris. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai alat optik mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Rabbani dengan NIM 11920500064. Selanjutnya saya akan membahas mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih jelas dan lebih besar. Mikroskop ini terdiri dari dua buah lensa cembung, yaitu lensa yang dekat dengan benda yang disebut lensa objektif. Selanjutnya adalah lensa yang dekat dengan pengamat, yaitu lensa okuler. Nah, di antara jenis-jenis mikroskop ini beberapa nih ya. Ada mikroskop biasa, mikroskop elektron, mikroskop monokuler, dan mikroskop stereo. Ini tergantung dengan apa benda yang diamati dan untuk apa. Selanjutnya adalah lensa pada mikroskop. Lensa pada mikroskop ini ada lensa objektif dan lensa okuler. Menurut persamaannya, lensa objektif ini sama dengan lensa okuler persamaannya. Yang kita bedakan dengan fokus objektif dengan fokus okuler. Persamaannya sebenarnya sama saja. 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Nah, jadinya perbesaran objektifnya sama dengan negatif X aksen OB per SOB. Sedangkan okuler pun sama, 1 per FOK fokus okuler sama dengan 1 per SOK tambah 1 per X aksen OK. Nah, jadinya persamaan perbesaran okulernya sama dengan negatif S aksen okuler per SOK. Nah, itu penjelasan dari ininya ya. FOB sama dengan jarak fokus lensa objektif, S aksen adalah jarak bayangan, sedangkan S adalah jarak benda. Sedangkan SN ada nih nanti, jarak titik dekat dengan mata normal ya. SN itu biasanya 25 cm. Nah, selanjutnya adalah perbesaran dan panjang mikroskop yang memenuhi persamaan sebagai berikut. Panjang mikroskop itu biasanya ditandai dengan D atau disimbolkan dengan D, atau biasanya ada juga orang yang menulisnya L. D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Nah, D sama dengan panjang mikroskop, S aksen OB adalah jarak bayangan lensa objektif ke lensa objektif, sedangkan SOK adalah jarak bayangan lensa objektif ke lensa okuler. Itu nih jarak benda nih, SOK ini pada ke lensa okuler. Nah, perbesaran totalnya, maka perbesaran totalnya memenuhi persamaan M sama dengan MOB dikali MOK, di mana M adalah perbesaran total mikroskop, sedangkan MOB adalah perbesaran yang dihasilkan lensa objektif,
Lalu MOK adalah perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler. M sama dengan MOB dikali MOK. Selanjutnya, untuk lensa okuler ini sebenarnya dibedakan menjadi dua untuk mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Mata berakomodasi maksimum biasanya S aksen OK-nya itu adalah titik dekat mata, biasanya 25 cm, negatif 25 cm. Sedangkan mata tidak berakomodasi ini bayangan akhirnya bersifat maya, terbalik, berjarak sangat jauh alias tak berhingga. Jadi S aksen OK-nya ini tidak terhingga, sehingga nih perbesaran yang dihasilkan lensa objektif sama kayak yang tadi, MOB sama dengan S aksen OB per SOB. Ini tergantung arahnya. Kalau arahnya negatif berarti ke kiri, kalau arahnya positif berarti ke kanan. Nah, lalu perbesaran yang dihasilkan lensa okuler pada mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi itu ada dua nih kan. S aksen OK nya berarti menjadi titik dekat mata, biasanya negatif 25 cm. Nah, jadi persamaan MOK nya sama dengan SN per FOK ditambah 1. Ini persamaan yang sudah dimodifikasi dengan S aksen OK yang jaraknya ini menjadi titik dekat pada mata ya. Jadinya D nya sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Untuk mata yang tidak berakomodasi, karena S aksen OK-nya sama dengan tak terhingga, maka 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. S aksen OK-nya ini tak terhingga, jadi 1 per tak terhingga. 1 per tak terhingga ini adalah 0, maka 1 per FOK sama dengan 1 per SOK, atau memenuhi syarat FOK sama dengan SOK. Nah, persamaan perbesaran okulernya menjadi sama dengan SN per FOK. SN ini jarak titik dekat mata normal. Sedangkan D-nya S aksen OB ditambah FOK, karena FOK sama dengan SOK. Nah, gitu. Jadi fokusnya sama dengan jarak bendanya pada okuler. Nah, langsung saja ke soal. Sebuah mikroskop disusun dari dua lensa positif, lensa objektif dan lensa okulernya masing-masing memiliki jarak 3 cm dan 10 cm. Sebuah benda ditempatkan 3,5 cm di depan lensa objektif, maka tentukan perbesaran dan panjang mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, ini untuk mata berakomodasi maksimum, maka nanti S aksen OK-nya adalah negatif 25 cm. Nah, diketahuinya FOB sama dengan 3 cm, FOK sama dengan 10 cm, SOB-nya sama dengan 3,5 cm. Nah, dari SOB dan FOB ini maka kita bisa mengetahui jarak bayangan oleh lensa objektifnya. Nah, di sini dengan persamaan 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB kurang 1 per SOB, maka diketahuilah jarak bayangan oleh lensa objektifnya, yaitu 21 cm. Selanjutnya kan ditanyanya M dan L. L itu sama dengan jarak atau panjang mikroskop, sama kayak D. M dan D mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum. Pada saat mata berakomodasi maksimum, maka perbesaran total mikroskop dapat dicari dengan menggunakan rumusnya. Nah, ini yang M. M sama dengan, ini kan akomodasi maksimum ya, jadi MOK-nya ini SN per FOK ditambah 1. Nah, dengan itu maka S aksen OB-nya diketahui 21, SOB-nya diketahui 3,5, SN-nya 25, FOK-nya 10 ditambah 1. Nah, M-nya maka diketahui, yaitu maka perbesaran totalnya adalah 21 kali. Selanjutnya adalah mencari S aksen OK atau SOK.
SOK, jarak benda pada okuler ya. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum, SOK itu sama dengan negatif SN. Negatif mata normal ya, jarak bayangan pada mata normal negatif 25 cm. Sehingga yang menentukan SOK adalah caranya 1 per SOK sama dengan 1 per FOK kurang 1 per X aksen OK. Nah, karena di situ udah diketahui semua, maka SOK-nya ketemu 50 per 7 sama dengan 1 per 7. Nah, dari nilai ini kita dapat menentukan panjang mikroskopnya. Panjang mikroskopnya sama dengan X aksen OB ditambah SOK. X aksen OB sama dengan 21 cm ditambah 1 per 7 cm. Maka panjang mikroskopnya adalah 28,142 cm. Sekian mikroskop, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Purna Putri dengan NIM 11920500060. Materi alat optik selanjutnya adalah teropong. Teropong merupakan alat optik untuk melihat benda-benda jauh. Teropong berfungsi mendekatkan benda ke mata kita. Ada 2 jenis teropong, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong bias menggunakan lensa dan teropong pantul menggunakan cermin. Ada beberapa contoh teropong pantul, yaitu teropong Cassegrain, teropong Newtonian, dan teropong Gregorian. Adapun yang akan kita pelajari adalah teropong bias yang meliputi teropong bintang dan teropong bumi. Yang pertama, teropong bintang. Teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk melihat benda-benda yang berada di luar angkasa. Teropong bintang mempunyai 2 buah lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Yang keduanya merupakan lensa cembung dengan panjang fokus lensa objektif lebih panjang dari lensa okuler. Pada teropong bintang, benda yang berada di kejauhan akan dibiaskan terlebih dahulu oleh lensa objektif, sehingga terbentuk bayangan maya terbalik dan diperbesar. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dianggap sebagai benda oleh lensa okuler. Penggunaan teropong bintang ini bisa dilakukan saat mata berakomodasi maksimum dan saat mata tidak berakomodasi. Penggunaan dengan mata berakomodasi maksimum. Syarat untuk penggunaan dengan mata berakomodasi maksimum adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler jatuh di titik dekat mata. Skema atau diagram pembentukan bayangan oleh teropong bintang untuk penggunaan mata berakomodasi maksimum dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, perbesaran teropong bintang untuk mata berakomodasi maksimum dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan FOB per SOK, dengan M adalah perbesaran teropong, SOK adalah jarak benda lensa okuler, dan FOB adalah jarak fokus lensa objektif. Sedangkan, panjang teropong bintang untuk penggunaan mata berakomodasi maksimum dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan SOB plus SOK, atau D sama dengan FOB ditambah SOK. Dengan D adalah panjang teropong, SOB adalah jarak bayangan lensa objektif, SOK adalah jarak benda lensa okuler, dan FOB adalah jarak fokus lensa objektif. Selanjutnya, penggunaan dengan mata tidak berakomodasi. Pengamatan dengan mata berakomodasi menyebabkan mata cepat lelah. Untuk menghindari mata cepat lelah, dalam melakukan pengamatan dilakukan tanpa akomodasi atau dengan santai. Untuk mata tidak berakomodasi, bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler berada pada titik jauh mata. Skema pembentukan bayangan oleh teropong bintang untuk mata tidak berakomodasi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, perbesaran teropong bintang untuk mata tidak berakomodasi dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan FOB per FOK, dengan M adalah perbesaran total teropong, FOB adalah jarak fokus lensa objektif teropong, dan FOK adalah jarak fokus lensa okuler teropong. Sedangkan, panjang teropong bintang untuk penggunaan mata tidak berakomodasi dirumuskan sebagai berikut.
D sama dengan FOB ditambah FOK. D adalah panjang teropong, FOB adalah jarak fokus lensa objektif, dan FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Yang kedua, teropong bumi. Teropong bumi merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh di permukaan bumi menjadi terlihat dekat. Teropong bumi memiliki 3 buah lensa, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Yang ketiganya merupakan lensa cembung. Pada teropong bumi, benda yang berada di kejauhan akan dibiaskan oleh lensa objektif sehingga terbentuk bayangan yang bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang bersifat terbalik ini dibalikkan oleh lensa pembalik agar menjadi tegak tanpa merubah ukurannya. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa pembalik dianggap sebagai benda oleh lensa okuler. Penggunaan teropong bumi ini juga bisa dilakukan saat mata berakomodasi maksimum dan saat mata tidak berakomodasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teropong bumi menggunakan 3 buah lensa cembung sekaligus. Ketiga lensa tersebut berfungsi sebagai lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Lensa pembalik berfungsi untuk membalik bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler, sehingga dihasilkan bayangan yang sama tegak dengan benda aslinya. Lensa pembalik diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Skema atau diagram pembentukan bayangan pada teropong atau teleskop bumi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, rumus teropong bumi untuk mata berakomodasi maksimum. Perbesaran teropong bumi untuk penggunaan dengan mata berakomodasi maksimum dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan FOB per SOK. M adalah perbesaran teropong, SOK adalah jarak benda lensa okuler, dan FOB adalah jarak fokus lensa objektif. Sedangkan, panjang teropong bumi untuk penggunaan dengan mata berakomodasi maksimum adalah sebagai berikut. D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah SOK. D adalah panjang teropong, FOB adalah jarak fokus lensa objektif, FP adalah jarak fokus lensa pembalik, dan SOK adalah jarak benda pada lensa okuler. Selanjutnya, rumus teropong bumi untuk mata tidak berakomodasi. Perbesaran teropong bumi untuk penggunaan dengan mata tidak berakomodasi dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan FOB per FOK. M adalah perbesaran total teropong, FOB adalah jarak fokus lensa objektif teropong, dan FOK adalah jarak fokus lensa okuler teropong. Dan panjang teropong bumi untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah FOK. D adalah panjang teropong, FOB adalah jarak fokus lensa objektif, P adalah jarak fokus lensa pembalik, dan FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Selanjutnya ada contoh soal. Seorang menggunakan teropong bumi dengan mata tak berakomodasi untuk mengamati benda pada jarak tak hingga. Panjang fokus lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler berturut-turut 50 cm, 6 cm, dan 6 cm. Berapakah panjang teropong tersebut? Untuk penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu diketahuinya. OB atau panjang fokus lensa objektifnya 50 cm, lensa pembaliknya 6 cm, dan lensa okulernya 6 cm. Bedanya D atau panjang teropong. Maka, D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Jadi, 50 ditambah 4 dikali 6 ditambah 6. 50 ditambah 24 ditambah 6. Jadi, 80. Jadi, panjang teropong bumi tersebut adalah 80 cm. Baik, sekian materi alat optik yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.